Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Bapak sebelumnya. Saya kebetulan ada tugas wawancara salah satu kepala sekolah untuk tugas modul 3.1 berkaitan dengan pengambilan keputusan. Apakah Bapak ada waktu untuk hari ini? Ya, kebetulan hari ini ada waktu. Baik, terima kasih Pak. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh iya, saya Miskum, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar, sebagai Kepala SD Negeri 1 Genansari, Kecamatan Pagedongan. Iya, baik Pak. Mungkin langsung saja pertanyaan yang pertama adalah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Oh ya, dalam mengidentifikasi kasus tentang dilema etika atau bujukan moral, itu kita selaku melaksanakan berdasarkan pengalaman yang kita alami di sekolah. Ya, contoh kasus dilema etika itu benar lawan benar, juga bujukan moral itu benar lawan salah, itu kita berpegangan teguh atau berpatok pada kebenaran. Nah, dilema etika itu kita nanti akan berpatok pada kepentingan yang lebih luas, terutama untuk kepentingan yang nantinya kita berfokus pada keberpihakan pada siswa atau murid. Ya, baik Pak. Kemudian selama ini, sebagai Bapak Kepala Sekolah, dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, ketika ada kasus seperti dilema etika itu, ya berdasarkan tadi kita identifikasi kasus itu, kita berusaha untuk mempertimbangkan banyak hal yang terkait dengan kasus dilema etika itu. Nah, tapi kita tidak boleh meninggalkan hal-hal yang berpihak pada murid atau siswa. Jadi kita pokoknya fokusnya pada kepentingan siswa. Baik Pak, ini sangat bagus ya, jawaban sangat bagus. Memang kita ketika ada kasus-kasus di sekolah, kita memang harus mementingkan kepentingan pada murid kita. Kemudian pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Sebetulnya langkah-langkah yang kita ambil itu ya seperti beberapa langkah itu dengan cara tadi. Langkah awal itu setelah kita mengidentifikasi, itu berarti kita akan mengumpulkan fakta yang akan kita bahas atau diskusikan. Nah, di dalam diskusi nanti kita bersama dengan otomatis dengan guru maupun pihak yang lain terkait seperti komite atau dari dinas itu sendiri. Nah, dalam pengambilan keputusan itu jelas kita selalu mengutamakan musyawarah dengan pihak-pihak yang terkait. Jadi kita tidak berani untuk memutuskan sendiri dalam hal ini agar kita memang tidak salah
putus atau salah mengambil keputusan. Baik Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, menurut saya itu dalam mengambil keputusan itu ada hal yang mungkin menurut kami itu paling efektif yang sudah kita lakukan, ya, diantaranya dengan mengambil langkah secara kolaborasi, ya, tidak bisa sendiri dalam mengambil keputusan. Kita selalu selaku kepala sekolah itu tidak bisa tergesa-gesa. Jadi kita tetap mengutamakan kolaborasi untuk berdiskusi dengan pihak-pihak yang terkait. Baik Pak. Kemudian dalam pengambilan keputusan ini hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Pak? Ya, terkait dengan dilema etika itu memang tantangan yang memang harus kita hadapi. Ya, tantangan seperti itu terutama dalam memetakan kebenaran pada kedua sisi, ya, karena dari kedua sisi itu memiliki unsur kebenaran yang sama. Jadi kita dalam memutuskan sebuah perkara yang terkait dengan dilema etika, kita memang harus benar-benar itu matang, harus benar-benar dipikirkan dalam mempertimbangkan pada kedua sisi tersebut. Jadi jangan sampai nanti salah satu pihak ada yang merasa dirugikan. Ya, baik. Kemudian dalam pengambilan keputusan, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikannya, atau bisa jadi bisa menyelesaikan di tempat itu juga pada hari itu, atau punya prosedur-prosedur dalam menjalankan pengambilan keputusan? Oh ya, untuk jadwal sampai saat ini kita belum menentukan jadwal kalau ada kasus-kasus terkait dengan dilema etika itu. Menurut kami itu dengan memandang kasus yang ada, apakah kasus itu harus segera diselesaikan, dicari jalan keluar, ya. Jadi ketika kita ada kasus yang kita hadapi, kita butuh pertimbangan lebih matang, terutama waktu untuk menganalisa. Jadi ketika ada kasus, kita membutuhkan waktu untuk menganalisa supaya nanti keputusan yang kami berikan itu benar-benar bisa akuntabel atau bisa dipertanggungjawabkan. Untuk prosedur khusus itu selama ini tidak ada. Yang penting adalah langkah pengambilan keputusan itu berpihak pada murid untuk kebaikan kita bersama. Ya, baik Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, pihak yang mempermudah tergantung pada kasus yang dihadapi. Jika berhubungan dengan siswa, maka kolaborasi dengan wali kelas, dengan guru mata pelajaran di sekolah saya, ataupun orang tua. Namun jika ada masalah yang lebih besar,
kita bisa melakukan diskusi dengan atasan kami. Dalam hal ini bisa pengawas sekolah ataupun kepala dinas. Ya, baik Pak. Dari jawaban-jawaban tadi, Bapak berarti sebenarnya sudah menjalankan keputusan yang berpihak kepada murid untuk kebaikan sekolah Bapak. Nah, ini yang terakhir Pak, pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman yang selama ini Bapak alami dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya, dari pengalaman selama ini dalam mengambil keputusan itu, bahwa keputusan itu sebuah kepastian dari segala permasalahan yang timbul, itu harus diputuskan untuk sebuah kemajuan. Jika seorang pemimpin berani mengambil suatu keputusan yang tegas, maka jalannya kegiatan di sekolah itu tidak akan tersendat. Ya, jadi sekolah atau lembaga yang saya pimpin itu nanti tidak akan tersendat. Nah, pemimpin harus bijak dalam mengambil keputusan, tidak semaunya sendiri, harus benar-benar diperhitungkan. Juga mempertimbangkan banyak hal, ya, hal yang baik, prosedur pengambilan keputusan itu, ya, seperti prinsipnya maupun cara pandang seorang pemimpin. Bagaimana cara mengambil keputusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, menjadi pemimpin adalah nanti sebagai contoh atau teladan guru-guru kami, maka kami akan berusaha semaksimal mungkin, berusaha agar kondisi lembaga atau sekolah kami itu dalam kondisi yang kondusif. Ya, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah dialami selama ini oleh Bapak Miskom di SD Negeri 1 Gendansari. Harapan saya nanti saya bisa mencontoh dari hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh Bapak sebagai pemimpin di sekolah ini. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya. Semoga nanti Bapak dalam pengambilan keputusan-keputusan berikutnya bisa selalu berpihak pada murid dan untuk kepentingan sekolah SD Negeri 1 Gendansari. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf sebelumnya Pak. Hari ini saya meminta waktu sebentar untuk wawancara berkaitan dengan pengambilan keputusan. Ini adalah tugas saya pada modul 3.1 pada guru penggerak angkatan 7. Apakah Bapak bersedia untuk waktu hari ini? Ya, insya Allah bersedia untuk wawancaranya. Ya, baik. Silakan Bapak memperkenalkan terlebih dahulu. Ya, kami perkenalkan. Nama saya Slamet Rianto, SPD, guru atau kepala sekolah dari SD Negeri 3 Gendansari, Bindikora, Kecamatan Pakedongan, Kabupaten Banjarnegara. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin langsung saja pada pertanyaan yang pertama, yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun bujukan moral? Ya, dalam menangani atau mengidentifikasi kasus-kasus yang pernah saya alami, terutama di sekolahan kami yaitu SD Negeri Gendansari,
Contoh kasus dilema ITK, benar lawan benar, sedangkan bujukan moral benar lawan salah. Berpatok pada kebenaran, dilema etika kita berpatok pada kepentingan yang lebih luas, terutama untuk keberpihakan kepada siswa. Baik, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, dalam mengambil keputusan, ketika ada kasus dilema etika, mempertimbangkan banyak hal yang berpihak kepada siswa-siswa. Ya, baik. Kemudian langkah-langkahnya atau prosedurnya seperti apa yang biasanya Bapak lakukan, Pak? Memang ada beberapa langkah yang kami lakukan, terutama pengumpulan fakta yang akan didiskusikan bersama rekan-rekan guru maupun pihak terkait, misalnya komite atau dinas, ataupun kami ngambil juga dari perwakilan wali murid dalam pengambilan keputusan tersebut. Ya. Kemudian dari pengambilan keputusan yang pernah Bapak lakukan, kira-kira hal-hal yang selama ini dianggap efektif itu seperti apa? Ya. Menurut kami, hal yang paling efektif yang sudah kami lakukan adalah mengambil langkah secara kolaborasi, tidak bisa sendiri dalam mengambil keputusan, yaitu berdiskusi dengan pihak-pihak terkait. Ya, baik. Kemudian selama ini apakah ada tantangan, Pak, dalam pengambilan keputusan? Kalaupun ada, tantangannya seperti apa? Ya, tantangan memang ada, yaitu memetakan kebenaran pada kedua sisi tersebut. Karena memiliki unsur kebenaran yang sama, maka dalam memutuskan sebuah perkara menjadi sebuah dilema. Harus benar-benar matang dalam mempertimbangkan pada kedua sisi ini. Ya, baik. Kemudian dalam pengambilan keputusan yang selama ini Bapak lakukan, apakah ada jadwal-jadwal tertentu dalam menyelesaikannya atau ada prosedurnya? Kemudian prosedurnya seperti apa, Pak? Ya, sementara jadwal tertentu tidak ada, yaitu kita memandang kasus apakah harus segera diselesaikan, maka segera cari jalan keluarnya. Ketika kasus yang dihadapi butuh pertimbangan lebih matang, tentunya kami membutuhkan waktu yang agak lama untuk menganalisa supaya keputusan yang kami berikan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Untuk prosedur khusus tidak ada, yang penting adalah langkah pengambilan keputusan itu berpihak pada murid untuk kebaikan bersama. Ya, baik. Apakah dalam pengambilan keputusan yang selama ini Bapak lakukan itu ada seseorang yang berpengaruh atau mungkin ada faktor-faktor yang mempermudah dan membantu dalam proses tersebut? Ya, untuk pihak yang mempermudah tergantung kasus yang kita hadapi. Jika berhubungan dengan siswa, maka berkolaborasi dengan wali kelas, guru mata pelajaran di sekolah saya, ataupun orang tua murid. Namun, jika ada masalah yang lebih besar atau lebih berat, bisa berdiskusi dengan atasan kami, pengawas atau korwil atau kepala dinas tertentu. Baik. Berdasarkan pengalaman Bapak, ini sebenarnya menurut saya ini sudah bagus. Artinya dalam pengambilan keputusan Bapak selalu mengatakan bahwa selalu berpihak kepada siswa atau berpihak kepada murid dan berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sekolah. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, apakah Bapak mendapatkan pembelajaran yang bisa diambil dari pengalaman yang sudah Bapak lakukan? Oke, untuk keputusan adalah sebuah kepastian dari segala permasalahan yang timbul
harus diputuskan untuk sebuah kemajuan. Jika seorang pemimpin berani mengambil keputusan yang tegas, maka jalan kegiatan di sekolah maupun lembaga yang dipimpin tidak akan tersendat. Pemimpin harus bijak dalam mengambil keputusan, mempertimbangkan banyak hal, baik prosedur pengambilan keputusan, prinsip, maupun cara pandang seseorang pemimpin, bagaimana cara mengambil keputusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Menjadi pemimpin adalah teladan. Demikian. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan dari Pak Slamet Rianto. Semoga dari pengalaman-pengalaman Bapak ini bisa saya ambil hal-hal baiknya, bisa lakukan di kemudian hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.